Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-15 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari. Untuk memulai kajian kita pada pertemuan ke-15 kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mendekat kepadanya. Allah menitipkan istiqomah di dalam diri kita untuk mengkaji ayat-ayatnya, kemudian mengambil hikmah di dalamnya dan melakukannya, mempraktikannya dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan meneruskan kajian kita pada ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna? Kaifa hale kepriye takfuruna? Ngingkari sira kabeh, kafir sira kabeh ya ahla Makkah tahe ahli Makkah billahi kelawan Allah. Waqad kuntum lan temen-temen ana sira kabeh amwatan iku mati, nutofan tegese rupa sperma. Pira-pira sperma nutfah fil aslabi ing dalem iga wekas. Fa ahya nuli menghidupkan sinten Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem rahim wa dunya lan dunya binafhir ruhi kelawan meniupkan ruh fikum ing dalem sira kabeh. Wal istifhamu lan utawi istifham li takjibi iku kanggo faedah takjib gumun min kufrihim saking kekufurane ahli Makkah. Ma'a kiamil burhani sertane jumenenge bukti. Auli taubihi utawa kanggo faedah taubih. Taubih itu melehake, ya mencela. Summa yumitu nuli mematikan sinten Allah kum ing sira kabeh inda intihai ajalikum nalikane entae ajal sira kabeh. Summa yuhyikum nuli menghidupkan sinten Allah kum ing sira kabeh bil ba'si kelawan dina kebangkitan. Summa ilaihi nuli maring Gusti Allah turjauna den balekake sira kabeh. Turaduna tegese den balekake sira kabeh badal ba'si sabadane hari kebangkitan. Fayu jazi mongko bakal bales sinten Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kelawan amal-amal ira kabeh. Ayat ke-28 ini merupakan ayat yang litakjib, gumun kepada orang ahli Makkah yang tetap dalam kekafiran. Kaifa takfuruna? Kenapa engkau itu masih saja, engkau semua ahli Makkah itu pada waktu itu, ini hitopnya ayat ini adalah kepada ahli Makkah. Kenapa engkau tetap saja kafir kepada Allah? Padahal sudah jelas ada bukti kuntum amwatan. Sebelumnya kamu itu adalah mati. Dalam artian nutfah berupa masih dalam bentuk sperma. Kemudian terjadi pembuahan. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu semuanya fil arham, di dalam rahim. Terjadi pembuahan, hidup di dalam rahim wa dunya. Kemudian dilahirkan di dunia binafir ruh. Menghidupkan dengan meniupkan ruh di dalam diri kamu semuanya. Jadi ini Allah dalam ayat ini mengajak berpikir. Kok masih saja kafir, ya, masih saja menentang, masih saja tidak percaya Allah, padahal Allah yang menjadikan dari mati kemudian menghidupkan. Ya, ini kaifa menggunakan lafal kaifa ini litakjib, gumun, kok bisa ya seperti itu. Ini padahal buktinya jelas, dalam artian dari sperma hidup sampai hidup. Nah, ini kan bukti. Auli taubih atau untuk mencela hal tersebut kok tetap dilakukan.
Kemudian setelah dihidupkan di dunia summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kamu semuanya ketika nanti ajalnya sudah habis. Artinya sudah waktunya diambil oleh Allah, ya. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi dengan hari kebangkitan, dan kepada Allah lah engkau semuanya akan dikembalikan ba'dal ba'si, setelah hari kebangkitan tersebut, dan kemudian akan membalas amal-amal kamu semuanya. Nah, ini ayat ini mengajak kita, ya, beriman itu ya harus dengan bernalar, harus dengan qiyamul burhan, dengan bukti-bukti sehingga keimanan kita itu kuat. Karena ayat ini walaupun hitopnya pada waktu itu adalah untuk ahli Makkah, tetapi ini karena ayat Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, kita harus mengambil makna dari ayat ini. Sehingga untuk memperkokoh keimanan kita agar jangan sampai terjerumus kepada takfurun, maka kita perlu melihat burhan, kita perlu melihat bukti. Kalau di sini adalah yang diajak, caranya adalah melihat proses kejadian manusia dari hidup, kemudian dari mati, kemudian dihidupkan di dalam rahim, kemudian hidup di dunia, dilahirkan, bahkan nanti mati lagi, kemudian nanti akan dihidupkan lagi, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Fayujazi bi'amalikum. Kita akan dimintai apa yang kita kerjakan di dunia ini. Akan dibalas, yang baik dibalas baik, yang jelek ya dibalas dengan dengan kejelekan, ya. Diberi pahala, kalau jelek dikasih siksa kalau kemudian tidak diampuni oleh Allah. Kalau diampuni oleh Allah, ya berarti terhapus, gitu ya. Waqala lan ngendika sinten Allah. Dalilan hale dadi dalil. Halal ba'si ing atase hari kebangkitan lama angkaru semangsane ngingkari sapa ahlu Makkah ing ba'ats. Huwa utawi Allah alladzi kudzat khalaqa kang wis nyiptakaken sinten alladzi lakum marang sira kabeh ma ing perkara fil ardi ing dalem bumi. Al ardo tegese ing bumi. Wa malan perkara fiha ing dalem al ard jami'an halis sekabehane litantafi'u supaya ngalap manfaat sira kabeh bihi kelawan ma wa ta'tabiru lan ngalap ibarat sira kabeh. Sumastawa nulin nejo sinten Gusti Allah. Ba'da khalqil ardi sabadane nyiptakake bumi. Kosoda tegese nyejo sinten Allah ila samai marang langit. Fasawa nulin dadekaken sempurna njejekaken sinten Allah kuhunna ing sama. Adzomiru utai dzomir yaji iku bali apa dzomir ila samai marang langit. Li anha krono satemene sama fi maknal jam'i iku ing dalem maknane jama. Al ailati kang bali ilaihi marang jama. Soyaro tegese ndadekaken sinten Allah ha ing sama kama fi ayatin kaya ing dalem kaya oleh kesebut ing dalem ayat ukhra kang weneh. Faqadha mongko mutusi sinten Allah huna ing samawa huma ing sama sab'a samawatin kelawan pitu pira-pira langit. Wa huwa utahi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci alimun iku zat kang utaneni mujmalan hale global wa mufassalan lan terperinci. Afala tak tabiruna ana ta ora ngalap ibarat sira kabeh annal qadira sak temene zat kang mampu kang kuwasa ala khalqi dzalika ing atase nyiptakake mengkono-mengkono sama ibtidaan ing dalem kawitane wa huwa hale utawi khalqu dzalik a'dhamu iku luwe berat susah mingkum mungguhe sira kabeh.
Qadirun iku maha kuwasa ala i'adatikum ing atase mbalikake sira kabeh sabadane mati. Domu itu dalam artian kalau membuat langit itu lebih susah daripada menghidupkan dari kematian, manusia dari kematian. Jadi ayat selanjutnya ini juga masih diajak berpikir. Ya, karena apa? Orang ahli Makkah pada waktu itu, kafir Makkah waktu itu mengingkari tentang hari kebangkitan. Allah kemudian berfirman, Dialah yang menciptakan bagi kamu semuanya apa yang ada di langit, ada yang di bumi, semuanya, agar engkau mengambil manfaat dan mengambil ibarat. Kemudian setelah itu Allah menyengaja untuk membuat atau menyempurnakan, ya, menciptakan langit. Jadi dari bumi kemudian ke langit ini. Ae kosoda ini wasoyaro, ya, ndadekake, ya. Jadi setelah dari menciptakan bumi baru kemudian langit dan memutuskannya atau membuatnya 7 langit, dalam 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang mengetahui setiap sesuatu baik secara global maupun terperinci. Apakah di sini kemudian engkau itu tidak mengambil ibarat, tidak berpikir bahwa tidak bisa membandingkan bahwa zat yang mampu untuk menciptakan langit dari awal, yang kamu itu menurut kamu itu akan sangat susah untuk menciptakan langit dan bumi ini. Itu ya pasti qadirun ala i'adatikum. Ya, kalau zat yang bisa menciptakan sesulit itu ya pasti akan qadirun ala i'adatikum. Pasti akan mampu untuk mengembalikanmu dari kematian menuju ke kehidupan atau dihidupkan lagi setelah hari kebangkitan. Jadi ayat ini juga mengajak kita berpikir. Untuk beriman memang kita harus menguatkan akal sehat kita, menguatkan nalar kita juga. Agar apa? Agar keimanan kita semakin kokoh. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebagaimana program kemarin, ayo kita selain mengkaji tafsir ayat-ayat Quran ini, kalau bisa ayo kita juga menghafalkannya. Satu hari 1 sampai 2 ayat sebagaimana kita kaji. Jadi setelah kita tahu maknanya, kita syukur-syukur bisa menghafalkannya. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.